Generasi strawberry atau strawberry generation adalah istilah yang mengacu pada anak muda yang lahir pada tahun 1990 dan seterusnya. Istilah ini muncul pertama kali di Taiwan, di mana generasi ini digambarkan sebagai individu dengan karakteristik manja, rentan, dan kurang produktif di dunia kerja. Sehingga generasi tersebut juga dianggap sebagai generasi yang rapuh. Istilah ini dikaitkan dengan buah stroberi lantaran stroberi yang bentuknya cantik namun mudah tergores dan rapuh. Hal ini juga dijelaskan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Renald Kasali, yang mana mengatakan generasi muda zaman sekarang perlu dilatih agar tidak berpikir melalui jalan pintas. Penulis buku Strawberry Generation mengubah generasi rapuh menjadi generasi tangguh ini mengatakan, perlu peran orang tua untuk membentuk karakter generasi muda, yakni diajarkan bagaimana bekerja keras dan berproses. Untuk memperkuat mental, generasi muda juga perlu belajar dari generasi sebelumnya yang berhasil, siap menerima kritik, dan sigap dalam kondisi yang sulit. Renald Kasali juga menyatakan ada sejumlah penyebab munculnya fenomena generasi strawberry ini, yakni self-diagnosis atau diagnosa mandiri, fenomena quarter life crisis, hingga pola asuh orang tua. Sebelumnya, istilah generasi strawberry melekat pada orang-orang yang lahir di Taiwan pada tahun 1970 dan 1980-an yang konon dideskripsikan dengan tidak dapat menanggung tekanan dan kurang produktif dalam dunia kerja. Namun, seiring berjalannya waktu, istilah ini pun berkembang. Namun, menjadi generasi muda masa kini juga bukanlah hal yang mudah dan tanpa tantangan. Lantaran para generasi muda tumbuh dan dihadapkan dengan berbagai dinamika seperti ketidakpastian ekonomi, sulitnya mencari kerja, hingga tekanan sosial. Tim Liputan, Metro TV. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa untuk mengetahui lebih dalam terkait generasi strawberry ini, mulai dari definisi, penyebab hingga dampaknya. Kita akan berbincang langsung dengan psikolog anak dan remaja Mira Damayanti Amir yang sudah bergabung di studio Metro TV bersama Selamat Pagi Indonesia. Mbak Mira, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Ini mungkin ada yang sudah familiar, tapi ada juga mungkin yang belum pernah dengar generasi strawberry. Jadi Betul. apa sih sebenarnya generasi strawberry ini, Mbak Mira? Ya, jadi memang itu suatu ungkapan ya untuk melabel generasi yang lebih muda, younger dari para millennials ataupun saya nih yang Gen X gitu kan, di mana generasi yang muda ini dipersepsikan sebagai generasi kok yang fragile ya gitu, cantik di luar namun rentan gitu ya rapuh ataupun rentan di dalam gitu. Oke, jadi kita bisa bedakan nggak sih antara generasi strawberry dan Gen Z itu? Apakah bisa sebenarnya itu sama dilihat dari tahun lahirnya atau apa bedanya? Itu sebenarnya mereka hidup di rentang generasi yang sama gitu. Cuman memang nih para Gen Z nih gitu ya. Selain itu sisinya adalah mereka bak ataupun layaknya seperti buah stroberi itu tadi gitu. Jadi ada keunggulan, ada keunikan gitu ya, sesuatu yang indah dilihat gitu kan. Namun ya ada hal-hal tertentu yang memang sebaiknya diwaspadai, dan tadi kalau ada Prof. Renald Kasali mengungkapkan ada yang harus ditingkatkan lagi ya gitu kan dari generasi yang muda ini. Oke, yang indah dilihat itu maksudnya kita berbicara soal apa sih? Apakah istilahnya secara penampilan atau cara mereka membawa diri atau gimana? Ya, karena mereka kan adalah Gen Z ini generasi yang native digital ya, yang pertama gitu. Jadi mereka besar sedikit mereka sudah terekspos ataupun terpapar dengan penggunaan gawai kan gitu, teknologi yang tinggi gitu. Jadi mereka juga lebih banyak wawasan, lebih luas gitu kan, dan seringkali kita temui mereka juga lebih kreatif ya gitu kan, gitu. Jadi lebih piawai lah ketika berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya teknologi tersebut gitu. Karena mereka sudah lekat dengan gadget ya. Betul. Nah, Mbak, yang menarik sebenarnya ini kalau kita riset kan itu kan awalnya berasal dari Taiwan ya. Pertama kali muncul itu di
pertama kali muncul dari Taiwan, kemudian dari Australia juga sering digunakan. Nah, tapi masalahnya tadi kaitannya erat dengan gadget. Kalau kita berbicara tentang angka bunuh diri, itu juga sebenarnya dari data yang didapat itu range umurnya berasal dari Gen Z seperti itu. Nah, apakah tekanan-tekanan yang mereka dapatkan, yang didapatkan oleh generasi strawberry ini ada relevansinya dengan angka suicide itu? Ya, kalau pemberitaan terakhir itu kan memang terjadi peristiwa bunuh diri ini di beberapa kampus ya di Indonesia kan gitu. Jadi mereka memang masuk usia rentang si Gen Z tersebut gitu. Nah, jadi kondisinya ketika mereka aktif di dunia maya gitu kan, namun mereka mengalami hambatan dalam perihal kehidupan sosialnya gitu. Mereka terisolasi, mereka miskin dalam beraktivitas ya secara fisik gitu kan, sehingga mudah sekali masuk episode-episode yang ke arah depresi tersebut, merasa kesepian, canggung dalam berinteraksi sosial gitu. Ya, itu jadi hal yang buat generasi sebelumnya itu kan gampang ya, itu kan mudah ya gitu. Tapi buat Gen Z ini itu sesuatu yang sulit bagi mereka gitu. Itu yang dibilang rentan itu tadi ya. Betul. Juga konsekuensi dari gadget ya, itu. Apalagi mereka kan tumbuh kemarin di masa pandemi, di mana sekian tahun mereka banyak menghabiskan waktu hanya di depan layar gitu kan. Tidak di berinteraksi ruang secara yang sosial dengan fisik juga betul, ya. Gitu. Jadi begitu keluar harus masuk ke dunia kerja, bahkan mungkin di perkuliahan, mereka mengalami kebingungan gitu. Bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berespon gitu kan ketika orang lain menunjukkan satu perilaku tertentu, saya harus gimana ya Bu gitu. Nah, mungkin juga banyak yang merasa kebingungan sekarang Mbak Mira, dan saya dengar juga teman-teman psikolog mendapatkan banyak klien yang datang langsung ke klinik ya. Tapi Anda bisa berpartisipasi juga pemirsa. Mungkin Anda juga sedang merasa bingung atau ingin bertanya kepada Mbak Mira. Kami berikan kesempatan kepada Anda melalui nomor 0215839900. Sekali lagi Anda bisa langsung telepon sekarang ke nomor 0215839900 untuk bertanya kepada Mbak Mira yang sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Nah, itu artinya kalau lebih rentan seperti itu, apa yang paling dibutuhkan sih oleh para generasi strawberry ini? Apakah support system yang kuat? Karena kan ini sebenarnya terdengar klise, tapi perannya itu sangat esensial. Apa sebenarnya yang paling mereka butuhkan, Mbak? Ya, support system itu tentunya dari lingkungan keluarga ya, gitu kan. Jadi memang banyak keluarga, kalau mereka bercandanya, kan kita nggak pernah ada sekolah yang untuk mengajarkan bagaimana menjadi orang tua, bagaimana menjadi keluarga yang suportif seperti itu kan. Jadi memang yang dibutuhkan Gen Z ini adalah lingkungan keluarga, orang tua yang mampu memahami, mampu memvalidasi perasaan mereka gitu kan, berkomunikasi secara efektif, dan yang paling gampang tuh namun sulit itu adalah orang tua ataupun keluarga yang bisa mendengarkan secara aktif gitu. Maksudnya mendengarkan secara aktif? Mendengarkan secara aktif adalah komunikasi terjadi dua arah gitu kan, mampu menangkap esensi apa yang hendak disampaikan oleh Gen Z ini gitu. Jadi mereka banyak yang ingin disampaikan, tapi ketika terjadi hambatan gitu ya, generasi yang lain itu gagal menangkap esensi isi pikiran mereka gitu, akhirnya mereka juga menutup diri gitu kan. Ini artinya erat dengan komunikasi yang ada. Erat dengan kesehatan mental ya. Betul. Kemarin juga kita baru saja memperingati Hari Kesehatan Mental. Betul. Kebetulan. Dan memang saya bukan Gen Z, tapi sering dengar nih Mbak dari mungkin sepupu juga keponakan yang mereka juga seorang Gen Z ya. Ada beberapa yang mungkin merasa pada saat saya itu kok merasa meledak-ledak. Saya bisa mengendalikan emosi, tapi pada saat saya mendapatkan tekanan tertentu, saya tuh bisa meledak-ledak. Jangan-jangan saya bipolar. Nah, itu sampai ke tahap mana itu butuh untuk datang ke teman-teman psikolog, sampai tahap mana mereka sebenarnya belum memerlukan itu? Iya, jadi mereka ini kan memang tadi ya, begitu mereka literasi digitalnya adalah cukup signifikan gitu kan, akhirnya mereka mudah mengakses informasi yang sering terjadi yang memang kondisi self diagnose ya gitu kan. Tapi itu sih oke-oke saja gitu ya. Namun kapan mereka dianjurkan untuk mulai menemui profesional ketika mereka sendiri sudah menghayati ini ada yang nggak beres nih
dan aku nggak nyaman nih dengan kondisi seperti ini. Jadi susah makan, sulit tidur gitu kan, sulit untuk konsentrasi ketika belajar ataupun ketika bekerja gitu. Lalu juga ya itu tadi emosi kok jadi sulit saya kontrol ya, saya jadi nggak bisa berpikir secara rasional ya gitu. Bahkan mungkin bisa ke-trigger oleh hal-hal yang sifatnya simple, sederhana gitu. Tapi saya bisa ekspresi kemarahan saya kok bisa seperti ini gitu kan. Oke, di sisi lain juga Mbak Mira ya, kalau generasi strawberry, Gen Z atau apapun itu namanya, itu kan lebih mudah untuk mengekspresikan diri. Tapi di sisi lain juga ada yang mereka menyebut saya ekstrovert, saya introvert. Mungkin ada yang lebih seperti itu. Tapi kalau kita tarik ya dari kasus-kasus belakangan, ini tuh berasal dari berbagai profesi yang mereka merasa istilahnya tuh buntu karena berbagai tekanan, bisa dari kasus bullying misalnya, bisa mungkin tekanan yang mereka dapatkan di gawai mereka setiap hari. Betul. Nah itu tuh apakah ada kaitannya atau sebenarnya ini bisa menimpa siapa saja, mau dia sudah bekerja, mau dia sedang mencari kerja, tekanannya berasal dari macam-macam? Ya, gawai ini memang dampaknya atau aksesnya itu kan memang bisa luas ya, mulai cyberbully gitu kan, lalu ada fenomena ini loh, fear of missing out, FOMO gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu aku juga harus ada di situ gitu kan, dan seringkali paparan gitu ya, siapapun dengan gawai tersebut itu membuat seseorang menjadi terkaburkan bahwa fakta yang ada gitu loh, seideal itu padahal kan enggak gitu ya. Tadi sekali lagi kalau Prof. Renard mengatakan bahwa ini nggak bisa semuanya instan. Kita pikir pencapaian orang, keberhasilan orang yang tertampil di media sosial gitu kan, itu adalah sesuatu yang hak semua orang bisa didapatkan gitu. Padahal tidak semua orang punya privilege yang didapatkan oleh para influencer itu ya. Betul gitu. Dan bahwa itu juga para influencer juga mungkin mereka juga melalui masa sepak terjang yang nggak pendek kan gitu. Semuanya ya diperjuangkan, usaha keras gitu. Tapi tantangannya adalah mereka justru sering mendapatkan segala sesuatunya secara instan ya. Itu bagaimana menyeimbangkan itu nanti kita akan bahas, dan kembali kami undang Anda untuk berpartisipasi. Pemirsa jika Anda memiliki pertanyaan bisa ke 0215839900. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, para pemirsa, para generasi strawberry, mungkin Anda sedang menonton, kami masih menunggu telepon dari Anda untuk berpartisipasi. Mbak Mira, saya tertarik ya dengan kaitannya generasi strawberry dengan media sosial. Kalau kita berbicara tentang social media, kalau Gen Z itu biasanya itu kan identik, kita tuh melihat banyak akun-akun yang digunakan misalnya cuma untuk stalking. Kalau kita lihat postingannya 0 misalnya, tapi ternyata banyak second account atau alter atau apapun lah itu namanya. Tapi ada yang bilang sebenarnya mereka itu rentan karena katanya gampang anxiety-nya tumbuh, maka mereka melakukan itu, tapi mereka justru digunakan untuk melihat akun-akun lain yang justru berpengaruh terhadap psikologis mereka. Nah, apa yang kita bisa tangkap dari fenomena itu? Jadi kayak mereka jatuhnya adalah menjemput gitu kan, menjemput sumber permasalahan ataupun sumber stres yang ada gitu. Ya, ketika seseorang mengintip, melihat akun siapapun gitu ya, bisa akun sepupunya, bisa akun rekan kantornya gitu kan, atau apalagi para influencer ataupun selebritis gitu kan. Jadi mereka pikir ya ini nih standar kehidupan yang aku harus capai. Gitu. Nah, sebagai catatan memang akhirnya para Gen Z ini mereka mengalami semacam kecemasan tentang masa depan, tentang kondisi finansial mereka, karena apa yang tertampil itu kan pasti ujung-ujungnya ada cost-nya ya gitu kan, dan seringkali kan cost-nya ya nggak sedikit gitu. Sedikit, tidak murah juga. Jadi memang didapatkan dari hasil penelitian bahwa kecemasan yang dialami oleh para Gen Z ini berkaitan dengan itu tadi, kondisi finansial dan bagaimana nasib mereka di masa depan. Gue bisa sukses nggak ya? Justru diawali dengan melihat dari stalking itu tadi ya. Coba kita tanya Pak Sudoyono. Pak Sudoyono, selamat pagi. Pak Sudoyono, sayang sekali terputus. Ada Pak Yamin. Pak Yamin, selamat pagi. Oke, sayang sekali terputus juga. Mungkin agak introvert.
Jadi kita jaringannya introvert ya, bukan orangnya. Kita tanya lagi, ada Sabila yang sudah bergabung. Sabila, selamat pagi. Sabila, selamat pagi Sabila. Baik, Sabila ini termasuk generasi stroberi kah? Aku kan generasi Gen Z dan baru terjun juga di dunia kerja. Aku boleh tanya nggak ya? Boleh, langsung silakan ke Mbak Mira. Iya. Jadi bagaimana sih Mbak cara saya untuk memaintain work-life balance saya supaya lebih positif, produktif, dan semangat gitu. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Mungkin dalam dunia kerja kan banyak tekanan dan yang dihadapi ya. Bagaimana supaya tetap positif dan produktif, Mbak Mira? Ya. Jadi memang para Gen Z ini kan karena mereka juga informasi yang didapatkan kan luas ya, gitu kan, banyak, dan mereka betul-betul menghayati bahwa hak kami nih sebagai pekerja untuk mendapatkan work and life balance yang baik, gitu. Sementara mohon maaf dunia kerja kita kan sangat kompetitif ya, gitu kan. Jadi memang saya sering temui jam kerja yang jatuhnya overtime gitu, dan keberadaan gawai ini bak pisau bermata dua gitu ya, bisa memudahkan pekerjaan kita. Namun di sisi lain itu meeting bisa kan sampai jam 11 malam, gitu. Kadang-kadang memang juga ada yang mengeluhkan, Bu, itu atasan saya juga bisa menghubungi saya di jam 2 pagi menanyakan berkas dan kalau bisa sesegera mungkin gitu. Itu pun tentunya nggak bisa dikatakan bukan sumber stres. Itu menjadi stresor yang signifikan karena around the clock 24 jam para pekerja-pekerja muda ini diharapkan ataupun diminta untuk terus standby gitu perihal pekerjaannya. Oke, gitu. baik. Jadi memang tadi kalau misalnya Iqbal mengatakan bahwa diperlukan support system, ya terutama juga salah satunya tentu dari lingkungan pekerjaan, di mana kita sebagai entah stakeholder atau pimpinan gitu kan mengupayakan bahwa mematuhi jam kerja yang ada. Gitu. Jadi harus awareness itu 8 to 5 gitu kan. Awareness itu harus dibangun dari lingkungan pekerjaan itu juga ya. Dibangun dan supaya dia juga lebih gitu produktif kan, bukan malah jadi memberikan pressure. Nah, kita akan tanya Mbak Mira, ada beberapa warga yang akan memberikan pendapatnya. Langsung ada rekan Valerie Budianto yang akan berbincang dengan beberapa warga terkait dengan fenomena generasi stroberi ini. Valerie, silakan. Ya Iqbal, kita tahu banyak sekali aksi fenomena bunuh diri yang bahkan belakangan ini dilakukan oleh mahasiswa. Para mahasiswa ini merasa kalau dengan bunuh diri ini menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan yang menjadi ironi adalah peristiwa ini banyak terjadi kepada mahasiswa yang termasuk dalam kategori generasi Z. Beberapa kasus yang terjadi bahkan selama sebulan terakhir ini saya paparkan satu persatu. Yang pertama adalah pada tanggal 18 September 2024 ada seorang mahasiswi dari Universitas Ciputra Surabaya yang melompat dari lantai 22 gedung kampusnya. Kemudian tidak berselang lama pada tanggal 1 Oktober 2024 ada seorang mahasiswa dari Universitas Kristen Surabaya yang juga melompat dari lantai 12 gedung kampusnya. Dan yang terakhir terbaru terjadi di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2024 ada seorang mahasiswi dari Universitas Tarumanegara Untar yang tewas setelah melompat dari lantai 6 gedung kampusnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi alasan dari aksi bunuh diri ini dan mengapa aksi ini sangat rentan dan juga rawan dilakukan oleh generasi Z? Kita akan sama-sama dengarkan keterangan dari sejumlah warga, tepatnya adalah mahasiswa yang termasuk dalam generasi Z yang sudah saya wawancarai sebelumnya ini selengkapnya. Mungkin karena tekanan sosial ya, bisa jadi bullying, entah masalah keluarga, apapun itulah, ekonomi juga masuk sih. Tapi itu emang membuat kalian, usia kalian itu benar-benar jadi pengen bunuh diri gitu? Banyak sih. Rata-rata yang punya gitulah, mungkin di kecilnya dibully, entah sosial lah, lingkungan sosial sih berdampak lah. Mungkin kayak stres, terus nggak punya temen, kayak mungkin dia dikucilkan dengan teman-temannya, seperti itu. Itu aja sih kayaknya. Itu jadi pemicu ya, kalau misalnya karena
beban dari mata kuliah mungkin karena kan aksinya di kampus ya. Betul-betul, ya kayak dia terlalu memikirkan dengan mata kuliah dia terlalu di-push, jadinya dia mungkin kayak ya udah bunuh diri aja gitu. Ya Iqbal, kita akan sama-sama lebih dalam terkait dengan fenomena ini. Secara khusus yang pertama kali adalah siapa sih generasi Z? Generasi Z atau Gen Z adalah mereka yang lahir pada periode 1997 hingga 2012. Sehingga kalau usianya per tahun 2024 ini adalah paling muda usia 12 tahun dan paling tua ini usia 27 tahun. Nah, Gen Z ini juga dikenal sebagai digital native pertama. Mengapa? Karena memang sejak lahir, sejak bertumbuh sudah dikelilingi dengan berbagai ragam informasi dan oleh karena itu juga tumbuh dengan teknologi digital dan oleh karena itu aksi dari bunuh diri ini menjadi sangat rawan dilakukan oleh para Gen Z dan kita akan sama-sama kembalikan pada Iqbal di studio. Karena kenyataannya baik, terima kasih Valerie Budianto tadi sudah menjelaskan secara komprehensif. Ini kan tidak terjadi di Indonesia saja, ini fenomena global soal generasi strawberry ini. Nah, tadi sudah dapat bocoran sedikit bagaimana supaya bekerja tetap produktif. Nah, apa yang harus dibangun bagi para generasi strawberry ini untuk menjaga kesehatan mental mereka supaya di dunia kerja, di dunia pertemanan, di dunia sosial tuh mereka bisa tetap menjalankan hari-harinya tanpa terpengaruh oleh tekanan yang besar. Jadi memang yang perlu ditanamkan pada generasi Z adalah mereka mampu menetapkan batasan. Batasan gitu, apa tuh, Mbak? Ya, batasan bahwa hidup ini nggak melulu soal pekerjaan. Kehidupan ini bukan melulu soal mengejar kesuksesan, enggak juga, gitu ya. Bahwa kamu juga perlu mengembangkan sikap ataupun kemampuan untuk menikmati apa yang kamu kerjakan ataupun kamu lakukan saat ini. Prosesnya ya? Prosesnya. Kalau di psikologi kita mengenal yang namanya mindfulness. Jadi ketika kamu duduk, diam, bicara dengan orang di terdekat kamu, ya kamu menikmati itu gitu. Ya, masuk ke dalam apa yang sedang kamu lakukan. Jadi pikiranmu juga nggak terbang kemana-mana, loncat kemana-mana gitu kan. Jadi kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Ya, tadi kalau kita sebutkan tentang penggunaan gawai ya itu juga perlu dibatasi. Harus ada jeda ya, intinya. Nah, baik, terima kasih Mbak Mira. Ya. Atas waktunya. Sama-sama. Semoga pemirsa di rumah, para generasi strawberry juga mendapatkan manfaat dari perbincangan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Mira. Dan pemirsa Selamat Pagi Indonesia akan kembali hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.